Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 31. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pikiran Aditya berantakan. Dia mengakui bahwa Revalina cukup menawan dan juga sangat pandai berakting seperti anak yang manja. Tapi jadi apa, jika Revalina memperlakukannya seperti ini di sekolah menengah? Dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat Revalina bahagia seumur hidup. Tapi sekarang segalanya berubah. Dia punya istri, Farah, dan sangat mencintainya. Saya harap Anda tidak melakukan ini. Saya pikir Anda salah paham. Saya memiliki masalah yang mendesak sekarang. Jadi saya akan pergi dulu. Kata Aditya hendak pergi dengan cepat. Tapi yang tidak dia duga adalah Revalina tiba-tiba memeluknya dengan erat dan tidak mengatakan apapun untuk melepaskannya. Tidak, tidak. Apa yang lebih penting dariku? Aditya, jika kamu tidak ingin menonton film, pergi berbelanja denganku. Jangan khawatir. Aku akan menyukai apapun yang kamu beli untukku. Revalina merasa sangat baik tentang dirinya sendiri, dan memiliki debit lain untuk Aditya. Aditya juga mabuk. Apakah kamu penting? Lagi pula, kapan aku bilang aku akan membelikanmu sesuatu? Hehe, lihat aku berpakaian seperti pelayan dan wajahku tidak bersih. Apa yang bisa aku beli? Aditya menertawakan dirinya sendiri. Revalina tersenyum memesona. Terkikik. Berhenti berpura-pura miskin. Bahkan Gilang mendengarkanmu. Kurasa kamu pasti sudah menjadi manajer umum Universal International. Dan gaji tahunannya pasti cukup banyak. Aditya akhirnya mengerti. Tidak heran Revalina sangat murah. Ternyata dia datang untuk uangnya. Anda harus tahu bahwa jika Anda bisa menjadi manajer umum Universal International, gaji tahunan dimulai dari 5 miliar. Dan Anda pasti kaya. Setelah memikirkan hal ini, Aditya tersenyum sedikit dan berkata kepada Revalina, "Kamu benar-benar salah paham. Aku benar-benar tidak punya pekerjaan sekarang." Lalu mengapa Gilang mendengarkanmu? Revalina bertanya dengan enggan. Ini sangat sederhana. Sepupu istri saya adalah tunangan Gilang. Kami masih kerabat. Jadi dia memberi saya wajah kali ini, kata Aditya dengan sungguh-sungguh. Ketika Revalina mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Sialan. Itulah yang terjadi. Aku menyia-nyiakan perasaanku. Revalina memelototi Aditya dengan marah. Dan berhenti memeluk Aditya dengan tatapan jijik. Seolah-olah memiliki tindakan intim dengan Aditya. Yang sangat hal yang menjijikkan. Melihat Revalina seperti bunglon, Aditya tersenyum tak berdaya. Benar saja. Dia adalah wanita jalang yang kejam. Membalikkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Hehe. Revalina. Kamu juga benar. Kamu tidak melihat penampilannya yang buruk. Bagaimana dia bisa menjadi general manager Universal International? Felicia sangat kecewa dengan kedua teman sekelasnya. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Revalina dan Gracia. Jadi dia berkata kepada Aditya dengan lembut, "Aditya, jika kamu sedang terburu-buru, pergi dan lakukan dengan cepat. Ini kartu nama saya. Saya ingin mengundang Anda makan malam besok untuk mengucapkan terima kasih. Jadi pastikan untuk menelepon saya, oke?" Dengan itu, Felicia menyerahkan kartu nama itu kepada Aditya. Aditya mengambil kartu nama dan mengangguk ke Felicia. "Oh, aku," berkata Felicia. "Apakah kamu terlalu senang untuk terlalu dini?" Revalina bertanya pada Felicia dengan seringai di wajahnya. Felicia melirik Revalina. "Apa maksudmu dengan itu?" "Hehe. Menurutmu Aditya dapat menjamin keluargamu untuk mengontrak proyek itu? Dia hanya punya kerabat dengan Gilang. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan meminta Axel untuk menambahkan uang ke Gilang. Jika 500 juta tidak cukup, itu akan menjadi 1 miliar. Revalina mendengus dingin dan berkata kepada Felicia. Ketika Felicia mendengar ini, hatinya tiba-tiba membeku. Jika ayah Axel benar-benar melakukan ini, Gilang pasti tidak akan khawatir tentang hubungannya dengan kerabat seperti Aditya.
dan proyek itu akan tetap diberikan kepada keluarga Axel. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tercengang? Axel memberitahuku apa yang terjadi di keluargamu. Ayahmu kehilangan puluhan juta dolar untuk kontrak tahun lalu. Dan sekarang keluargamu bahkan tidak bisa mendapatkan 100 juta. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengannya? Apakah mau selesaikan Gilang? Haha, semakin banyak Revalina berbicara, semakin bangga dia. Dan dia sangat bangga menatap Felicia. Bagaimana dengan teman sekelas? Dalam pandangan Revalina, persahabatan teman sekelas adalah omong kosong di hadapan kepentingan. Felicia terdiam. Dia tahu bahwa Revalina benar. Sejak ayahnya kehilangan uang tahun lalu, dia benar-benar hancur. Utang luar negeri belum lunas. Bagaimana dia bisa punya uang untuk menyuap Gilang? Aditya dan Gilang hanyalah sepupu. Jika keluarga Axel benar-benar membutuhkan 2 miliar untuk menyuap Gilang, Gilang pasti akan berubah pikiran. Memikirkan hal ini, Felicia merasa sangat sedih. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarganya untuk menyerahkan diri. Tetapi dengan keluarga Axel, kesempatan ini tidak ada lagi. Aditya memandang Revalina dan terdiam. Jika Revalina sejak awal memikirkan teman-teman sekelasnya dan tidak melakukannya, tentu saja Aditya tidak akan membatalkan proyek yang dikontrak oleh keluarga Axel. Bagaimanapun, proyek Taman Air adalah pekerjaan yang sangat besar. Bukan masalah besar membiarkan keluarga Axel mengontrak beberapa, dan keluarga Felicia mengontrak beberapa. Tetapi Revalina dan Axel ingin memandang rendah orang dan mengejek Aditya, yang disebut keabadian. Melihat ekspresi sedih Felicia saat ini, Aditya masih tidak tahan melihatnya seperti ini. Dan kemudian berkata dengan lembut, "Felicia, apakah kamu percaya padaku?" Felicia mengangguk ringan. Aditya tersenyum dan menepuk lengan Felicia. "Percayalah. Ingat kata-kata saya. Jangan pernah berpikir untuk mengontrak proyek apapun di keluarga Axel. Semua proyek adalah untuk keluargamu." Apakah mungkin? Suara Felicia bergetar. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak hanya itu. Proyek penyelesaian villa akan segera dimulai. Biarkan ayahmu melakukan bagian proyek ini, kata Aditya dengan tenang. Tiba-tiba, tubuh lembut Felicia bergetar beberapa kali. Dia sangat terkejut di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Dia hanya bisa menatap Aditya dengan kosong. Hahaha, ini benar-benar gila. Gracia tidak bisa menahan tawa, dan memandang Aditya dengan jijik. Wajahnya penuh senyum sarkastik. Revalina juga tidak bisa mengendalikan perasaan lucu, dan tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tahu bahwa Aditya dan Gilang hanyalah saudara, dan bahwa Aditya adalah orang yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki pekerjaan. Jadi dia hanya semakin membenci Aditya. Aditya, jangan menipu Felicia dengan kata-kata kosong ini. Saya tidak tahu semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Haha, Revalina mencibir, dan tertawa sangat bahagia. Revalina, kamu tidak mengerti. Aku tidak berpikir Aditya mampu melakukan hal lain. Dan dia masih memiliki keterampilan untuk menipu gadis. Dia adalah Felicia rutin. Hanya mencoba menipu gadis-gadis, kata Gracia dengan mulut cemberut. Felicia mengerutkan bibirnya. Melihat Aditya begitu diejek oleh Revalina dan Gracia, hatinya benar-benar tidak senang. Aditya, ayo pergi. Nanti kamu tidak bisa menanggungnya. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Aditya tersenyum ringan. Felicia memandang Aditya dengan sangat sedih. Melihat penampilan Aditya yang tenang saat ini, dia juga terkejut. Betapa banyak ejekan yang dialami pria ini. Dan kemampuannya untuk bertarung sangat kuat. Hubungi kamu. Aditya berkata kepada Felicia. Dan kemudian dengan cepat berjalan menuju Bentley Dylan. Ada mobil baterai yang diparkir di sebelah Bentley. Ketika Gracia melihat Aditya berjalan ke arah itu, dia langsung tersenyum, tertipu oleh pria yang membual ini. Mengendarai mobil aki yang rusak. Bagaimana orang miskin seperti itu bisa memiliki kemampuan itu? Saya suka ditipu olehnya. Apakah ada masalah? Felicia melirik Gracia dan bertanya balik. Hehe, kamu suka ditipu sebanyak yang kamu suka. Aku hanya mengingatkanmu. Aku tidak tahu seberapa baik orang. Gracia mencibir. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak membutuhkannya.
kata Felicia dengan dingin. Lalu pergi dari sini dengan kaki panjang. Bodoh. Gracia menatap punggung Felicia dan meludah. Revalina memandang Aditya pada saat ini dan mencibir. Hei, mobil baterai tidak stabil. Berhati-hati agar tidak menabrak anjing dan mengunyah kotoran. Revalina cekikikan. Aditya mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Revalina. Dan menekan tombol remote kontrol mobil Bentley. Segera, si kembar mobil mewah ini melintas. Dan Aditya segera masuk ke mobil. Dan Bentley yang berangin dengan cepat menghilang dari pandangan Revalina dan Gracia. Bagaimana situasinya? Gracia sedikit tercengang. Revalina juga membuka mulutnya lebar-lebar. Tetapi tidak berbicara untuk sementara waktu. Lapangan Laga Ligo. Setelah tiba, Aditya menemukan bahwa banyak orang telah berkumpul di tengah alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu. Setiap malam pada jam ini, mereka akan mengadakan karnaval di sini. Hanya saja sesuatu terjadi malam ini. Seorang wanita berpakaian mewah, menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun, mengarahkan jarinya ke hidung Dahlia, dan menegurnya dengan marah. Dahlia dipermalukan, memerah karena marah dan memiliki leher yang tebal. Farah membujuk wanita di samping. Dan terlihat bahwa dia sedang terburu-buru. Tiba-tiba, Farah melihat Aditya berlari dengan tergesa-gesa. Bu, jangan khawatir. Aditya ada di sini. Farah dengan cepat mengingatkan Dahlia. Karena Aditya membawa Dilan dan menyelamatkannya dan Anjani, dia masih memiliki kepercayaan pada Aditya. Dahlia memandang Aditya, yang sedang berlari, dan berkata dengan marah, apa gunanya menyebut pemborosan ini? Mengapa tidak cepat-cepat menelepon Wawan lagi dan bertanya kemana dia pergi? Bersambung.